Di sini kita akan membuat analisis regresi sederhana. Berbeda dengan berganda. Kalau sederhana, X-nya hanya 1, Y-nya hanya 1. Sedangkan kalau regresi berganda, X-nya bisa lebih dari 1, begitu juga dengan Y-nya. Nah, ini adalah contoh dari berganda. Ada X berupa harga, promosi, dan Y-nya adalah hasil penjualan. Sedangkan yang akan kita pelajari sekarang ini adalah regresi sederhana, di mana X-nya hanya 1 dan Y-nya hanya 1. Nah, di sini promosi ini adalah X1. Jadi kita kasih tanda di sini X ya. Hasil penjualan adalah Y. Nah, di sini kenapa promosi adalah X dan hasil penjualan adalah Y? Di mana logikanya seperti ini. Jika semakin baik promosi kita, hasil penjualannya tentunya akan semakin baik juga. Jadi semakin besar kita mempromosikan barang tersebut tentunya akan lebih banyak menghasilkan penjualan. Jadi barangnya banyak sekali terjual. Maka X berpengaruh terhadap Y, atau promosi akan mempengaruhi hasil penjualan. Di mana semakin tinggi promosi, maka hasil penjualannya akan semakin tinggi juga. Dan semakin sedikit promosi, maka semakin sedikit juga hasil penjualan. Nah, berbeda dengan di sini. Kalau di sini ini adalah regresi berganda. Di sini di sini X1, di sini X2, di sini Y, di mana harga dan promosi itu akan mempengaruhi penjualannya. Kita anggap saja bisa saja kalau harganya semakin tinggi, penjualannya bisa saja semakin turun karena semakin mahal barangnya. Ataupun juga bisa saja harganya tinggi diiringi dengan kualitas yang tinggi, tentunya hasil penjualannya juga akan baik. Jadi harga dan promosi dapat mempengaruhi hasil penjualan. Inilah regresi berganda. Sedangkan kalau regresi sederhana, X-nya 1, Y-nya hanya 1. Jadi kita akan di sini kita akan meneliti apakah benar promosi ini akan mempengaruhi hasil penjualan, di mana logika kita tadi semakin tinggi promosi semakin tinggi penjualannya. Nah, sebelum kita memulai untuk menganalisis menggunakan Excel ya, sebenarnya masih banyak program-program lain seperti SPSS, FViews dan lain sebagainya. Nah, di sini yang paling standar adalah menggunakan Excel. Nah, untuk membuat Excel ini kita akan pastikan terlebih dahulu ada analisis data. Sebagai contoh, klik data. Nah, biasanya muncul di sini ada analisis datanya. Nah, punya saya belum ada. Makanya kalau bagi yang belum ada seperti saya, caranya tinggal klik Office button, lalu Excel option. Kalau Excel yang berbeda mungkin tampilannya sedikit berbeda, tetapi ada di Excel option. Lalu klik Add-ins. Nah, di sini pastikan ada analisis toolpath. Kalau tidak ada, berarti harus kita searching ya, atau kita cari di internet. Nah, kalau sudah ada, silakan diklik di sini. Lalu klik Go, maka akan muncul di sini analisis toolpath. Tapi kalau yang bagian tadi tidak ada, kita harus browse. Tetapi kita harus download dulu di internet, lalu browse, lalu carilah di mana analisis toolpath-nya kalian simpan setelah kalian download di internet. Nah, kalau sudah ada, di sini tinggal kalian centang analisis toolpath. Kalau sudah, klik OK. Nah, kalau sudah ada, nanti klik di data. Di sini akan muncul data analyze. Di sini tadi tidak ada ya. Setelah kita install di add-ins akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan mencobanya untuk analisis toolpath. Caranya klik data analyze. Di sini bisa dipilih regression. Kalau sudah, klik OK. Di sini ada input Y range dan X range. Y berarti adalah hasil penjualan, X adalah promosi. Jadi klik di sini. Ini Y-nya, klik dari atas beserta judulnya, beserta datanya. Kalau sudah, klik lagi di sini. Dan input X range-nya diklik, judulnya juga dimasukkan. Dan di sini centang label. Kalau centang label itu berarti yang kita blok di baris pertama itu adalah judulnya, di mana judulnya tadi adalah promosi dan hasil penjualan. Kalau tidak kalian centang,
berarti di sini dianggap tidak ada judulnya. Nah, karena yang kita blok tadi ada di C2 dan juga di B2, berarti di sini ada judul, makanya kita centang label. Ya, di sini menandakan berarti datanya ada di baris berikutnya. Jadi baris pertama yang kita blok tadi adalah judul. Lalu confidence level ini bisa kita centang ataupun tidak, tergantung dari apakah kita mau edit atau tidak. Nah, di sini kita centang confidence level 95%. Ini berarti error yang diperbolehkan hanya 5%-nya. Jadi ini tergantung dengan kebutuhan. Kalau kita error yang diperbolehkan 10%, berarti di sini kita isi 90%. Dan pada umumnya kalau penelitian dalam bidang ekonomi biasanya error yang diperbolehkan hanya 5%, berarti sisanya adalah 95%, karena normalnya 95%. Tetapi bidang-bidang ilmu lain bisa saja menuntut error yang diperbolehkan boleh 10%, 15%, 20%, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah di sini ada output range, ada new worksheet, ada new workbook. Jadi di sini outputnya yang akan kita olah ini mau dimunculkan di mana. Jadi pilihannya kalau output range kita coba satu persatu. Kalau output range kita cek klik. Nah, di sini kita akan memilih di mana output akan kita munculkan. Kalau kita klik di sini di E2, nanti outputnya akan muncul di E2. Kita coba satu persatu. Ini yang pertama. Kalau sudah, silakan klik OK. Nah, lalu muncullah tabel seperti ini. Nah, ini tadi pilihannya adalah muncul di blok yang tempat kita klik tadi, yaitu di E2. Sekarang kita coba lagi. Data analyze, regression, klik OK. Ini masih sama, kita ganti new worksheet. Nah, kalau new worksheet berarti akan muncul di sheet yang baru. Nah, ini muncul di sheet yang baru ya. Sheet yang berikutnya. Kita kembali lagi ke sheet sebelumnya. Nah, ini ada di sini. Jadi bedanya tadi ada di sheet yang baru. Jadi saya ulangi lagi, kalau output range berarti kita mau diletakkan di mana? Ya, asal jangan tertimpa dengan yang data kita. Lalu new worksheet berarti di sheet yang baru tetapi masih di Excel yang sama. Kalau new workbook berarti di Excel yang berbeda. Kalau sudah, nanti tinggal klik OK. Nah, kalau sudah, inilah hasilnya ya. Nah, karena kita mempelajari regresi sederhana, di sini yang kita butuhkan ada dua, summary output dan juga ANOVA. Kalau yang bagian bawahnya itu tidak kita butuhkan. Nah, di sini ada R square, ada adjust R square. Nah, angka-angka yang penting ini ada R square sama adjust R square. Ya, di buku statistik atau di pelajaran statistik itu ada penjelasannya. Kadang-kadang orang menggunakan R square, kadang menggunakan adjust R square. Lalu untuk ANOVA-nya yang akan kita lihat adalah nilai F-nya dan juga signifikan F-nya. Di sini kalau kita besarkan, nah ini muncul seperti ini. Nah, untuk cara membacanya nanti bisa juga kita cek di buku statistik atau di analisis data, atau juga nanti kita bahas di analisis berganda. Itu saja, sekian dan terima kasih. Sedikit tambahan, jika kalian bingung dengan melihat angka 7,4 tetapi di sini ada min 0,5, tinggal kalian klik. Nah, disinilah angka aslinya. Ya, 0,000 dan seterusnya. Jadi ini anggaplah di belakang koma berapa angka di belakang koma. Di sini ada 5, kita hitung 1 2 3 4 5. Itu saja, sekian dan terima kasih.